البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan dua hal yang dikritisi pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Pada perkataan beliau, la tahwihil jihadu sittu kasairil mubtada'at. Yang pertama apa? Indah Rifki. Nah, penggunaan secara mutlak padanya lafaz global yang sebenarnya yang utama adalah untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena kalau menggunakan lafaz yang mujmal secara mutlak ini akan apa? Akan terjatuh dalam tanaqud. Akan dijadikan celah oleh ahlul bidah untuk menyerang kita dari sisi kemungkinan lafaz global tersebut yang tidak diinginkan. Yang kedua, Pak Arin. Nah, pada perkataan kasairil mubtada'at bisa dipahami bahwasanya setiap makhluk mesti dilingkupi oleh makhluk yang lain. Sehingga kalau demikian keadaannya akan melazimkan tasalsulul mu'atsirin. Nah, yang ini tentunya sesuatu yang batil. Cuman untuk poin kedua ini bisa dijawab dengan apa? Indah Ismail. Nah, mana sa'ir di sini bermakna baqiyah, sehingga yang diinginkan oleh Imam Ibn Abil Iz rahimahullah yaitu apa? Nah, mayoritas mayoritas makhluk itu memang berada di dalam makhluk yang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Iz rahimahullah, wa fi thubuti hadzal kalami 'an al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu nadhar, fa inna adadahu qad shana'u 'alaihi bi asya' ahwanu minhu falau sami'u mithla hadzal kalami la sya'a anhum tashni'uhum alaihi bih. Dan tentang sabitnya perkataan ini dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala butuh dicek ulang, yaitu masih meragukan. Nah, tidak bisa memastikan tentang sabitnya perkataan yang seperti ini dari Abu Hanifah. Kenapa? Karena lawan-lawan beliau telah mencela beliau dengan keras pada perkara-perkara yang lebih ringan dari hal tersebut. Seandainya mereka mendengar semisal perkataan ini, tentunya mereka akan tentunya akan tersebar celaan-celaan mereka kepada Abu Hanifah. Faqad naqala Abu Muti' al-Balkhi, yaitu sahib Abi Hanifah, walaupun dari sisi hadis, hadisnya ditinggalkan. Seorang yang berkeyakinan murji' Jahmi.
ya, seorang berkeyakinan Murji'ah Jahmiyah, Abu Muti Al-Balkhi. Namanya Al-Hakam bin Abdullah. Nisbah ke Khurasan. Qala wa qad naqala Abu Muti Al-Balkhi anhu itsbat al-'ulu kama sayati dzikruhu insyaallah taala. Dan Abu Muti Al-Balkhi telah menukilkan dari Abu Hanifah penetapan sifat ulu bagi Allah sebagaimana akan datang penyebutannya insyaallah taala. Wa dhahiru hadzal kalami yaqtadi nafiyah, dan zahir dari perkataan ini berkonsekuensi peniadaan sifat ulu oleh Abu Hanifah. Ini kalam Abu Hanifah yang mana yang dimaksud ini? Tiba-tiba Syekh menyebutkan kembali tentang perkataan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Butuh dirujukkan sehingga tidak membingungkan. Tayyib, zahir yang diinginkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala dengan kalam Abu Hanifah ini, yaitu kalam Abu Hanifah yang semisal dengan perkataan At-Tahawi. Berupa apa? Penafian jihah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang zahir dari kalamnya apa? Berkonsekuensi penafian sifat ulu. Taib. Walam yarid bimithlihi kitabun wala sunnah, dan tidak datang dengan yang semisal itu kitab, tidak pula datang as-sunnah. Falidzalika qultu inna fi thubutihi 'anil imami nadharan. Oleh karena itulah aku katakan sungguhnya pada tetapnya hal tersebut dari imam ini butuh apa? Butuh dicek ulang. Wa innal aula at-tawaqqufu fi itlaqih. Dan sungguhnya yang utama adalah tawaqquf. Ya, berhenti dari apa? Menggunakan lafaz tersebut secara mutlak. Kenapa? Fa innal kalama bimithlihi khatarun bi khilafil kalami bima warada 'anis syari'. Sebab sungguhnya pengucapan dengan yang semisal itu merupakan apa? Merupakan sesuatu yang berbahaya. Berbeda dengan perkataan dengan apa-apa yang datang dari pembuat syariat. Kal istiwa, seperti lafaz istiwa, wan nuzul, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Walaupun akhwan, ibarat Imam Tahawi rahimahullahu taala, itu tidak diinginkan penafian apa? Penafian jihatul ulu. Ya, penafian al-ulu tidak. Karena apa? Karena telah kita lewati kemarin, la tahwihil jihatus sid. Ya, penafian jihah ini adalah jihah apa? Jihah wujudiyah, ya kan? Wa man dhanna minal juhali annahu idza nazala ila sama'id dunya kama akhbara as-sadiqu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakunu al-'arsyu fawqah wa yakunu mahsuran baina tabaqataini minal alam fa qawluhu mukhalifun li ijma'is salaf mukhalifun lil kitabi was sunnah. Nah, sekarang pembahasan berhubungan dengan apa? Dengan masalah nuzul secara sekilas, ikhwan. Karena masih berhubungan dengan apa? La tahwihil jihatus sid. Siapa saja menyangka dari kalangan orang nazil bahwasanya apabila Allah turun ke langit dunia. Kapan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia wahyu? Sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana as-sadiq, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkannya. Hadis muttafaqun alaih. Yang menyangka bahwasanya apabila Allah turun ke langit dunia menjadikan arsy itu berada di atasnya, dan Allah Subhanahu wa taala itu terlingkupi antara dua lapisan dari alam, yaitu apa? Bawahnya bumi, atasnya langit, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Paham?
Maka faqauluhu mukhalifun li ijma'i salaf, maka perkataan dia ini menyelisih ijma' para salaf. Ya, harus dipahami. Nah, karena memang banyak dari kalangan Asy'ariyah, terkhusus di negeri ini, mereka sangat anti untuk menetapkan istiwa, nah menetapkan sifat ulu, juga menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Alasannya sama seperti ini. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia, arsy itu di atas Allah. Berarti juga nah, kalau turun ke langit dunia berarti langit yang di atasnya itu di atas Allah. Langit dunia itu kan langit yang paling bawah. Ya, langit lapis pertama. Berarti Allah berada di antara bumi dan langit kedua, ketiga, keempat dan sampai ketujuh. Ini yang menyangka demikian, maka perkataan dia ini menyelisih ijma' para salaf, menyelisih Alkitab dan Sunnah. Wa qala Syekhul Islam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, Imam Ahli Sunnah rahimahullah ta'ala, juga dikenal dengan ilmu tafsir dan muhaddits. Qala sami'tul ustadha Aba Mansur Ibn Hamshad. Pada sebagian cetakan Hamad, tapi yang benar yang diterapkan di sini Hamshad. Tempat kalian apa? Hamshad. Naam. Baik. Pada riwayatihi haditsan nuzul yaqul su'ila Abu Hanifah anhu faqala yanzilu bila kaif. Intaha. Nah, aku mendengar Ustaz Abu Mansur Ibn Hamshad, nah, setelah meriwayatkan hadis An-Nuzul, mengatakan Abu Hanifah ditanya tentang hal tersebut, maka dia menjawab, nah, Allah turun bila kaif. Ya Allah, Allah turun, nah, tanpa apa? Tanpa kaifiyah yang kita ketahui, dan tidak diperbolehkan untuk kita bertanya-tanya tentang bagaimananya. Ya turun. Nah, cuma ikhwani fillah, riwayat ini dhaif. Karena asar tersebut padanya inqita'. Sebab Abu Mansur ini yaitu Muhammad bin Abdullah, antara dia dengan Abu Hanifah jarak yang sangat jauh, jarak waktu, sehingga naam sulit untuk dikatakan bisa bertemu dari isi waktu. Maka asar dhaif untuk penetapan kalam tersebut dari Abu Hanifah. Adapun dari para salaf, hal tersebut sangat banyak. Memang dalam menetapkan sifat nuzul, ya kita tidak boleh menetapkan bagaimananya. Nah, kalau seperti yang dikatakan oleh mereka ini, ketika turun berarti arsy itu kosong, berarti kan seperti turunnya makhluk, ya tidak? Ketika turun dari ketinggian ke yang lebih rendah, berarti yang tinggi ditinggalkan, ya tidak? Adapun Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak boleh kita samakan. Tidak boleh kita samakan dengan sesuatu apapun. Kemudian juga muncul tanda tanya, kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, bukankah waktu yang dialami oleh manusia di atas bumi ini berbeda-beda? Nah, sekarang di tempat ini sudah sepertiga malam terakhir, di Arab belum, bahkan mungkin belum malam. Baik. Terus bagaimana? Ini kalau kita samakan dengan makhluk, dan kita katakan Allah Maha Mampu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Dia turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya kita beriman tanpa mempertanyakan bagaimananya. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, yang jelas tidak sama dengan turunnya makhluk. Adapun kalau seorang tidak masuk akal, maka banyak perkara-perkara keimanan yang memang memang kalau akal dikedepankan, ya tidak akan masuk. Bagaimana hisab kalau di hari kiamat contohnya? Hisab di hari kiamat. Nah, masing-masing. Nah, kemudian dipampangkan amalan-amalannya. Kalau dibayangkan berapa lama dari semua makhluk sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Tapi itu sangat mudah
bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa inna ma tawaqqafa man tawaqqafa fi nafyi dzalika li dha'fi ilmihi bi ma'anil kitabi wa sunnati wa aqwalis salaf. Walidzalika yunkiru ba'dhum an yakuna fawqal arsy bal yaqulu la mubayyinun wa la mujanibun la dakhilal alam wa la kharijah fayasifunahu bi sifatil adami wal mumtani'. Wa la yasifunahu bima wasawa bihi nafsuhu minal 'uluwi wal istiwa'i 'alal arsy. Hanyalah orang-orang yang tawakuf dalam penafian hal tersebut. Penafian apa yang dimaksud? Wa inna ma tawaqqafa man tawaqqafa fi nafyi dzalik. Ini nafi apa ini yang dimaksud? Hendak Talha. Taib. Penafian tentang apa? Tentang konsekuensi turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau Allah turun, arsy kosong atau arsy di atas Allah. Ini kita harus menafikan konsekuensi itu, paham? Nah, hanyalah orang tawakuf dari menafikan hal tersebut. Kenapa? Karena kelemahan ilmunya tentang makna-makna Alkitab dan Sunnah serta perkataan para salaf. Bingung, hanya tawakuf. Oleh karena itulah sebagian mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Bahkan dia mengatakan la mubayyinun wa la mujanibun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada perbedaan. Bal yaqul wala muhayyis. Nah, taib, hampir sama. Taib. Bahkan dia mengatakan bahwasanya Allah la mubayyinun wa la mujanibun, dicetakan kalian muhayyithun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak terpisah, tidak pula bersama-sama. La dakhilal alam wa la kharijah, dan itu lebih ini karena yang diinginkan dua kata yang saling bertolak belakang. Mubayyin dan mujanib itu hampir sama dengan muhayyith, yaitu apa? Tidak pula berjauhan, tidak pula berdekatan. Tidak terpisah, tidak pula menyatu. La dakhilal alam wa la kharijah, tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Ini tentunya menggabungkan dua mutataqidain, dua perkara yang bertolak belakang. Ini sesuatu yang muhal. Sehingga fayasifunahu bisifatil adam wal mumtani. Mereka mensifati Allah dengan sifat ketidakadaan dan sifat yang tidak mungkin. Wala yasifunahu bima wasfa bihi nafsuhu minal 'ulu wal istiwa'i 'alal arsy. Mereka tidak mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya berupa sifat 'ulu dan istiwa di atas arsy. Nah, akhirnya bingung ya, Pak. Ini orang seperti ini seperti orang-orang Jahmiyah yang hakikatnya mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena bagaimana dikatakan tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Dan tidak punya sifat sama sekali. Ini sesuatu yang tidak ada, yang tidak punya sifat. Wa yaqulu ba'duhum, dan sebagian mereka lagi mengatakan bihululihi fi kulli mawjud, bahwasanya Allah menyatu pada setiap perkara yang ada. Wa yaqul huwa wujudu kulli mawjudin. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu adalah wujud dari semua yang ada. Ini keyakinan apa? Keyakinan hululiyah, keyakinan wahdatul wujud. Demikian pula ittihadiyah. Kalau mau kita bedakan, wa yaqulu ba'duhum bihululihi fi kulli mawjud, ini hululiyah. Allah apa? Merasuk. Allah merasuk pada setiap yang ada.
Sedangkan wa yaqul huwa wujudu kulli maujudin, bahwasanya Allah itu adalah wujud dari semua yang ada ini, itu adalah keyakinan apa? Ittihadiyah. Ada dua istilah ini. Tapi kalau hululiyah itu apa? Merasuk, tapi masih bisa dibedakan. Seperti apa? Gelas dengan air. Air di dalam gelas, ini apa? Terjadi hulul. Paham? Masuknya air ke dalam gelas. Tapi menyatunya air dengan gula. Air dan gula diaduk. Itu terjadi apa? Penyatuan unsur. Menjadi itulah ittihadiyah ibaratnya. Paham? Nah, kemudian kalau sendok dimasukkan ke dalam air di dalam gelas. Sendok di dalam air ini apa kira-kira? Apa istilahnya kalau menurut ini tadi Hudzaifah? Hululiyah atau ittihadiyah? Hululiyah, paham? Ya, sendok masukkan ke air, hulul, masuk ke situ. Tapi kalau madu disiramkan ke air, diaduk, jadinya apa? Menyatu. Inilah apa? Ittihadiyah. Hakikatnya seperti itu mudahnya. Nah, ini mereka yakini tentang Allah demikian. Ada yang meyakini merasuk, ada yang meyakini menyatu, sehingga tidak terbedakan lagi antara makhluk dan khalik. Ini keyakinan yang sangat sesat dan keyakinan kufur. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan orang-orang yang mengingkari sifat-sifatnya dengan kesucian, atau dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati li itsbati sifatil 'uluwi lillahi ta'ala ziyadatu bayan, dan akan ada penjelasan tentang tetapnya sifat tinggi bagi Allah, tambahan penjelasan indal kalami ala qauli syekh rahimahullah muhitun bi kulli syai'in wa fawqah, insyaallah taala. Di sana insyaallah akan dijelaskan lebih lagi bahwasanya Allah melingkupi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Nah, berarti ini kita selesai dari fakrah ini ya kawan, diperhatikan. Juga di akhir ini akan ditandai karena ini tentang masalah apa? Masalah konsekuensi dari apa? Sifat nuzul. Sehingga tidak bingung lagi. Apakah ketika Allah turun arsy kosong? Apakah ketika Allah turun berarti arsy di atas Allah? Maka kita jawab tidak atau kita tawakuf. Jawabannya apa? Indah Rahman. Dhaiful iman. Dhaiful ilm wal iman. Yang tawakuf tadi kata Imam Tahawi, Imam Ibn Abil Is apa? Min dha'fil ilm. Apa kesimpulannya tadi? Ketika ditanya sekarang, di antara sifat Allah kalau kita tetapkan adalah sifat apa? Turun. Akan dikatakan berarti kalau Allah turun ke langit dunia, Allah di bawah arsy. Atau berarti arsy itu kosong. Atau berarti bahwasanya Allah berada di antara dua alam, yaitu alam bawah bumi, kemudian yang di atasnya yaitu langit, yang kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Apakah demikian konsekuensinya? Jawabannya apa? Yang pertama ya, yang kedua tidak, yang ketiga tawakuf. Milih mana? A, B, C? Rahman? Tidak. Dengan tegas kita katakan tidak. Tidak berkonsekuensi demikian. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang di atasnya pada semua keadaan. Ketika turun, maka turunnya Allah tidak berkonsekuensi bahwasanya dia di bawah salah satu dari makhluknya. Paham? Ini harus kita pahami. Loh, kok demikian? Iya, karena Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau makhluk memang ketika turun dari atas ke bawah, maka yang atas ditinggalkan, ya tidak?
Tapi kalau Allah tidak berkonsekuensi demikian. Paham? Nah, jadi dalam masalah ini tidak ada tawakuf. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Senantiasa di atas semua makhluknya, walaupun ketika Allah Subhanahu wa taala itu turun. Paham? Ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Karena apa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu, zat yang tidak sama dengan makhluk-makhluknya pada semua sifat-sifatnya. Baik. Nah, ini dipahami. Barakallahu fiikum. Subhanakallah.